Halo Sobat Kamus Bola, selamat datang di Berita Terkini. Hari ini kami hadir dengan sejumlah topik menarik seputar sepak bola tanah air. Dari kemenangan timnas Vietnam yang justru menuai kritik hingga pertanyaan besar. Apakah timnas Indonesia masih memerlukan Emil Audero setelah hadirnya Martin Paes? Tak ketinggalan langkah bijak Erick Thohir untuk menjaga karir Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Yuk simak selengkapnya hanya di sini. Timnas Vietnam malah dikritik meski taklukan Garuda di Piala AFF. Wah, kenapa ya? Skuad Vietnam berhasil meraih poin penuh dalam matchday kedua menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup B di Piala AFF atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasukan The Golden Star Warriors menang tipis dengan skor 1-0 atas Garuda. Kendati meraih 3 poin di laga itu, tapi skuad Vietnam nyatanya tak lepas dari kritikan. Seperti diberitakan dari media Vietnam, The Tau 247, penampilan skuad Vietnam dinilai masih belum meyakinkan. Pasalnya, The Golden Star Warriors kesulitan membobol pertahanan timnas Indonesia yang diisi mayoritas pemain muda. Dikutip dari media Vietnam The Tau 247, meskipun meraih hasil positif, penampilan pelatih Kim Sak-sik dan juga para pemainnya tidak benar-benar meyakinkan, terutama karena lawan yang mereka hadapi hanya menggunakan formasi pemain muda dari kelompok usia U22. Penampilan anak asuh Kim Sak-sik juga dinilai sangat monoton, serangannya juga kurang kreatif dan tidak ada terobosan yang berarti. Di mana selama 90 menit pertandingan, gaya permainan timnas Vietnam terlihat sangat buntu. Tekanan taktik yang diharapkan dari tim yang memiliki kekuatan lebih besar tidak dapat ditunjukkan dengan jelas. Serangan-serangan yang dibangun juga seringkali terputus, kurang kreatif dan tidak ada terobosan yang berarti. Secara statistik, skuad Vietnam menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola 72%, namun tetap tak mampu menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Di mana umpan-umpan kunci juga seringkali kurang akurat, sementara penyelesaian di area akhir serangan masih kurang tajam untuk menembus pertahanan lawan. Indonesia meskipun hanya menurunkan tim U22 tetap mengorganisir pertahanan dengan kokoh dan bermain dengan semangat yang tidak gentar. Ini menunjukkan rasa percaya diri dan potensi dari generasi muda sepak bola Indonesia. Sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan timnas Vietnam dalam mengatur permainan mereka. Ya, meskipun berhasil mencetak gol kemenangan, gol tersebut justru tidak datang dari situasi permainan tim yang cantik, melainkan hanya hasil dari momen individu saja. Tak sampai di situ, lini pertahanan Vietnam juga dinilai sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, pemain banyak memberikan peluang bagi lawan. Lini pertahanan juga sesekali menempatkan timnas Vietnam dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Meskipun tidak banyak memberikan ruang bagi lawan untuk memanfaatkan beberapa situasi di mana para bek kehilangan bola atau membuat umpan salah, memungkinkan lawan untuk melakukan serangan balik yang berbahaya, di mana pelatih Kim Sak-sik dan juga para pemain harus mengubah cara mereka meningkatkan kreativitas dalam serangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik ketika melawan tim yang lebih lemah. Demikian dikatakan. Namun di balik kritik untuk timnas Vietnam, ada pertanyaan menarik nih yang muncul di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dengan hadirnya Martin Paes, apakah timnas Garuda masih membutuhkan Emil Audero? Ya, mari kita bahas lebih. Ya sobat, nama Emil Audero Mulyadi kembali mencuat ke permukaan terkait kemungkinan dirinya membela timnas Indonesia. Kiper klub seri B Como 1907 ini juga memberikan jawaban yang dianggap sebagai angin segar oleh para penggemar sepak bola nasional saat ditanya soal peluang membela skuad Garuda. Diskusi mengenai Emil sebenarnya bukan hal yang baru. Statusnya sebagai anak dari Edi Mulyadi, seorang warga negara Indonesia, juga membuat proses naturalisasinya dinilai relatif lebih sederhana. Namun hingga kini belum ada langkah konkret dari PSSI untuk mewujudkan proses tersebut. Pernyataan Emil yang ramai diperbincangkan bermula dari interaksi langsung dengan seorang penggemar bernama Syah Agam Aprilo melalui akun Instagram. Dalam unggahan akun X @agampaprilo_14, Agam memulai percakapan dengan menyapa Emil dalam bahasa Indonesia. Apa kabar? Dan Emil yang bisa berbahasa Indonesia menjawab singkat yaitu baik.
Percakapan pun berlanjut hingga agak menanyakan bagaimana Indonesia. Emil sempat kebingungan dengan maksud pertanyaan tersebut dan balik bertanya, maksudnya apa? Namun Agam langsung menuju topik utama dengan menyinggung diskusi Emil dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Perbincangan dengan Erick sudah? Tanyanya. Emil merespon, iya sudah. Mari kita lihat saja, semoga. Jawaban ini langsung menjadi sorotan warganet. Banyak yang menilai Emil memberikan kode bahwa dirinya terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Sebagai pemain yang matang di kompetisi Eropa, Emil Audero memiliki rekam jejak impresif. Ia adalah jebolan Akademi Juventus dan juga telah bermain untuk beberapa klub besar Italia. Salah satu pencapaian gemilangnya adalah membawa Inter Milan meraih gelar juara Serie A musim 2023-2024. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Emil dinilai mampu menjadi pengganti ideal di sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Banyak yang berharap proses naturalisasinya segera diproses agar ia bisa memperkuat skuad Garuda dalam berbagai ajang internasional. Jika Emil bergabung nih sobat, timnas Indonesia berpeluang memiliki penjaga gawang berkualitas tinggi yang mampu meningkatkan daya saing di level Asia maupun dunia. Meskipun begitu, keputusan akhir berada di tangan Emil dan juga PSSI ya. Sementara, publik tanah air terus berharap agar kiper berusia 27 tahun ini segera resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Salah satu penggemar di media sosial mewakili harapan jutaan pecinta sepak bola menuliskan, semoga kabar baik segera datang ya. Pertanyaannya, apakah memang timnas Indonesia butuh Emil Audero? Kedatangan Emil Audero tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia, di mana Emil Audero bisa menemani Martin Paes. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan berbicara soal timnas, perhatian juga tertuju pada keputusan Erick Thohir. Kali ini ia memilih langkah bijak terkait Ivar Jenner dan juga Justin Hubner di ASEAN Cup 2024. Apa alasannya? Nih, berikut. Erick Thohir menjelaskan bahwa dirinya tidak akan memaksa dua pemain diaspora bergabung dengan timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, skuad Garuda harus menghadapi jalan terjal di ajang 2 tahunan itu. Anak asuh Shin Taeyong saat ini duduk di posisi kedua klasemen, sementara grup B dengan koleksi 4 poin dari 3 laga. Dari ketiga laga yang sudah dijalani, tim Merah Putih hanya mampu mencatat 1 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kekalahan. Hal ini juga membuat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan harus berjuang mati-matian sampai partai terakhir grup B untuk mengamankan tiket menuju semifinal. Keadaan ini juga membuat para penggemar berharap dua pemain diaspora bergabung ke timnas. Dua pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Tak ada namanya, yaitu tidak adanya nama Hubner dan Ivar dirasa membuat permainan skuad Garuda melempem. Oleh sebab itu, para penggemar juga mengharapkan kedua pemain ini bisa bergabung untuk membantu mendapatkan tiket semifinal ajang prestisius Asia Tenggara ini. Hal itu langsung ditanggapi oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Ia menjelaskan bahwa tidak akan memaksa keduanya untuk bergabung, sebab pemain-pemain tersebut memiliki klub di luar negeri. Selain itu, Erick juga mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan emas untuk membina bibit-bibit lokal untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Seperti dikutip dari Superbowl.id, Erick Thohir mengatakan, saya dari awal tidak memaksa semua pemain harus bergabung. Justru ini prioritas kita meningkatkan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Ada alasan mengapa Erick tidak ingin memaksa Hubner dan Ivar Jenner bergabung, terlepas kendala izin dari klub sang pemain. Ia ingin menjaga karir sepak bola kedua pemain itu yang kini berada di Eropa. Erick tak ingin keduanya merasakan kelelahan hebat yang nantinya bisa berujung cedera. Selain itu, para pemain juga tidak mendapatkan gaji dari PSSI. Oleh karenanya, Hubner dan Ivar harus tetap berbakti serta menuruti keinginan klub mereka masing-masing. Pemain juga ada capeknya, ada cedera, dan pemain yang berkarir di klub-klub besar, kalau mereka sedang fokus ke klubnya, kita juga harus respect. Nggak mungkin kita paksa, mereka nggak punya gaji dari kita. Sesuatu yang kita harus respect bahwa kita harus juga jaga karir mereka, kata Erick Thohir. Pada laga terakhir nanti, Indonesia akan kembali memainkan laga kandang. Shin dan anak asuhnya akan menjamu timnas Filipina pada laga terakhir grup B. Duel tersebut juga akan berlangsung di Stadion Manahan Surakarta pada Sabtu 21 Desember malam. Berstatus sebagai tuan rumah membuat tim Garuda harus menjadikan kemenangan sebagai target utama. Kemenangan juga akan membukakan pintu mereka menuju semifinal tur ini.
Nah, demikian rangkuman berita hari ini, Sobat Kamus Bola. Kemenangan Vietnam yang penuh kontroversi, pilihan kiper untuk timnas Indonesia, hingga keputusan Erick Thohir yang menjaga masa depan pemain muda di kancah internasional. Tetap dukung sepak bola tanah air dan sampai jumpa di berita berikutnya. Salam olahraga.